Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, bagaimana kabarnya di tempat PKL masing-masing? Semoga PKL kalian membawa berkah dan kalian mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, kalian mendapatkan ilmu-ilmu baru yang mungkin sebelumnya belum kalian dapatkan di sekolahan kita, sehingga bertambah lagi pengalaman dan ilmunya. Saya doakan semoga kalian di tempat PKL, dimanapun kalian berada, baik di lingkungan Jember, di luar Jember, bahkan yang terjauh pun dari lembaga kita, saya doakan baik-baik di sana, dijaga kesehatannya. Baik anak-anak yang sangat saya banggakan, kita akan memulai pembelajaran terkait pendidikan eh, agama Islam dan budi pekerti. Dalam hal ini khusus kelas 11 TP1 dan TP2 yang saya ampu. Pada bab ini atau pada tatap muka kali ini dalam media online, Pak Guru ingin menyampaikan materi kaitan dengan bagaimana adab kita bermedia sosial. Karena memang tidak bisa kita pungkiri, bermedia sosial itu menjadi sesuatu yang eh, hampir semua kita itu melakukannya. Hampir semua kita memiliki media sosial dan itu banyak sekali macamnya. Ada yang bentuk WhatsApp, ada yang bentuk Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, Islam itu mengatur bagaimana kita bermedia sosial dengan baik, yang itu pasti ada koridor-koridor yang harus kita eh, apa taati bersama, yang kita jalankan bersama supaya kita bermedia sosial dengan penuh adab, ya, dengan penuh apa itu tata krama. Baik, materi akan saya share dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini dia. Media mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA atau SMK kelas 11. Kemudian fokus kita adalah di adab menggunakan media sosial dalam Islam, gitu ya. Nah, ini media sosial, pengertian secara umum, suatu platform digital yang menyediakan fasilitas bagi para penggunanya untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan sambungan internet, gitu ya. Jadi medianya apa saja ya, banyak sekali. Mungkin di HP kalian sudah ada, gitu ya. Seperti yang saya sebutkan tadi, seperti WhatsApp, apa itu kemudian Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Kemudian menurut BK Lewis, suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang terhubung dan melakukan interaksi, produksi, dan berbagai pesan. Jadi di situ kita berinteraksi, kemudian berproduksi, banyak sekali kita ketahui di media sosial kita bisa manfaatkan untuk sesuatu yang lebih produktif. Kita bisa berjual beli di situ, kita bisa bertransaksi, dan lain hal, gitu ya. Yang itu nanti mampu menghasilkan atau
memproduksi sesuatu hal yang menghasilkan dalam bentuk materi mungkin atau lain sebagainya. Kemudian Dave Chapman 2011 itu menyatakan suatu tempat kumpulan gambar, video, dan tulisan hingga hubungan interaksi dalam jaringan baik antar individu atau sebuah kelompok. Baik, macam-macam media sosial. Yang pertama layanan blog, yang kedua layanan jejaring sosial, yang selanjutnya adalah layanan berbagi sosial. Media sosial, yang pasti di situ ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya apa? Memudahkan berkomunikasi. Jadi kita sekarang itu sangat dimudahkan sekali anak-anak untuk berkomunikasi dengan jarak yang mungkin jauh terasa dekat. Tidak bisa berkunjung karena suatu hal, dengan media sosial ini kita bisa berkomunikasi, memanfaatkan media ini dengan kita kemudian merasa lebih dekat. Selanjutnya memudahkan dalam mencari informasi, jelas sekali ya. Sarana untuk mengembangkan bisnis, sarana hiburan, dan sarana pembelajaran. Ya. Silahkan dimanfaatkan media sosial itu untuk menambah wawasan kita. Karena salah satu dampak positifnya tadi itu, sarana pembelajaran. Selanjutnya dampak negatif media sosial yang pertama mengganggu kesehatan mental. Nah, kalian kalau tidak bisa menggunakan media sosial dengan baik, dengan cermat, memilih dan memilah ini manfaat atau tidak bagi kalian, maka itu akan berdampak pada kesehatan mental kalian. Itu dampaknya luar biasa. Kemudian membuat pengguna menjadi kecanduan internet. Nah, ini juga tidak baik. Sering sekali anak-anak itu tidak bisa kontrol ya, kapan waktu istirahat, kemudian kapan waktu ibadah, kapan waktu makan, itu mereka kurang bisa mengontrol sehingga menjadi candu untuk internet ini. Dan dampaknya apa? Dampaknya yang pasti kesehatan mental. Karena kurang istirahat, maka emosionalnya kurang terkontrol dan lain sebagainya. Kemudian penyebaran informasi palsu, hoax atau yang kita kenal sebagai hoax. Nah, ini juga berbahaya sekali. Bisa pada nanti pada posisi saling sebar fitnah. Nah, ini juga dampaknya luar biasa. Kemudian cyberbullying. Betapa banyak akhir-akhir ini anak itu kemudian secara mental terdampak karena bullying di media sosial. Nah, ini juga tidak baik. Kemudian pornografi yang terakhir ini juga sangat bahaya sekali. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya karena dampaknya seperti itu tadi, baik positif maupun negatif, maka dalam Islam diatur bagaimana adab menggunakan media sosial ini dengan baik. Baik, di sini Pak Guru akan menyampaikan dua dalil. Yang pertama itu surah Al-Ahzab ayat 70, yang selanjutnya adalah surat Al-Ahzab ayat 6. Ya, yang pertama ayat 70. Bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya. Ini rambu-rambunya. Sering kita temui banyak sekali kita baca, kita scroll-scroll gitu ya. Banyak yang melanggar ayat ini ya, yakni mengucapkan ucapan yang kurang benar. Sedangkan dalam Al-Qur'an kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa dianjurkan supaya
melakukan atau mengucapkan sesuatu ucapan itu yang baik dan benar. Kemudian selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang atau jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat apa? Kamu akan menyesali perbuatanmu itu. Ya, maka di situ ada kalimat fatabayyanu. Sekarang sering kita dengar kalimat tabayun, yakni mengcross-check kebenaran daripada berita itu, mengcross-check kebenarannya. Tidak serta-merta kita mendapatkan berita dari seseorang, kemudian kita share, tanpa kita tahu kebenarannya, tanpa kita tahu akar masalahnya. Banyak toh sekarang itu di antara kalian mungkin yang mendapatkan berita tanpa dicerna dengan baik, tanpa dicari tahu kebenarannya, tiba-tiba ikut-ikutan aja, gerutu-gerutu ke sana ke sini. Nah, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Baik, lanjut. Nah, pengertian adab menggunakan media sosial. Adab menggunakan media sosial adalah rambu-rambu atau tuntunan dalam bermedia sosial agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Adab menggunakan media sosial, tidak menyaksikan bahkan menyebar konten yang tidak sesuai syariat Islam. Paham ya? Tidak sesuai syariat Islam. Apa yang tidak sesuai, contohnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam? Berita hoax, berita yang tidak jelas sumber kebenarannya, kemudian pornografi, ya, kemudian bullying, kemudian rasis, ya, dan banyak hal. Ya. Selanjutnya, menggunakan media sosial dengan sewajarnya, sewajarnya aja, tidak usah berlebih-lebihan. Itu adab yang kedua. Adab yang ketiga, memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di media sosial dengan positif. Selanjutnya, menyebarkan pesan dan informasi benar juga bermanfaat. Selanjutnya, berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Dan yang terakhir, tidak menyebarkan aib atau keburukan orang lain. Oke, paham ya? Akibat tidak menerapkan adab, ya. Pertama, menggunakan media sosial yang berlebihan dan tidak bijak. Jadi, ya harus bijak lah. Kalian harus tahu kapan saatnya ibadah, kapan saatnya istirahat, itu harus bijak. Supaya kalian itu tetap sehat badannya, sehat mentalnya, ya, harus bijak. Selanjutnya terjadi cyberbullying yang menyebabkan gangguan psikis. Nah, ini bullying ini parah ini. Akhir-akhir ini sering terjadi bullying, ya. Tersebarnya informasi yang bersifat privasi, apalagi sesuatu yang privasi, jangan kemudian kita suka nge-share atau berbagi di media sosial yang itu nanti bisa dimanfaatkan kejahatan oleh orang lain. Mengganggu kegiatan belajar itu pasti. Masuk ranah hukum jika mengunggah sesuatu yang melanggar norma-norma. Melanggar norma-norma. Ya seperti tadi itu rasisme, kemudian bullying, kemudian pornografi, apa itu ya pornografi lah. Itu kemudian apalagi eh, sesuatu yang privasi kamu share gitu ya. Nah, itu bisa nanti melanggar masuk ke ranah hukum.
segala keburukan yang dilakukan menjadi jejak digital, mengurangi makna silaturahmi. Nah, ini akibat tidak menerapkan adab menggunakan media sosial. Ya. Selanjutnya, hikmah menerapkan adab menggunakan media sosial. Pertama, mendapatkan pahala dengan mengunggah konten-konten positif. Ada sebuah ucapan hadis atau dalil, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan sesuatu kebaikan dan kemudian kebaikan itu diikuti oleh seseorang yang melihatnya dengan apa yang kita share, maka pahala yang dilakukan oleh seseorang itu kita juga mendapatkan setimpal sama seperti yang dia terima, gitu ya. Nah, ini hikmahnya luar biasa sekali. Makanya anjuran kita dalam materi ini, dalam pendidikan agama Islam, untuk kemudian menggunakan media sosial ini dengan penuh adab. Ya. Selanjutnya, hikmah yang kedua, mendapat respek dari orang lain karena menyebar konten positif. Itu pasti ya, pasti. Selain mendapatkan pahala, itu pasti akan ada orang-orang yang respect terhadap apa yang kita share itu ketika mengandung positif. Tentunya berlandaskan ada. Menambah relasi, terhindar dari informasi yang tidak benar. Kemudian yang terakhir, terjalin pertemanan yang positif dan harmonis. Baik, penerapan adab menggunakan media sosial. Adab-adab menggunakan media sosial yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan tidak menuliskan pesan atau komentar buruk terhadap orang lain. Berhati-hati dalam mengunggah apapun di media sosial. Jadikan media sosial sebagai platform positif untuk mengembangkan diri dan menyebabkan atau membuat konten-konten bermanfaat. Ya. Kemudian di situ ada rangkuman, nanti kalian bisa merangkumnya dengan boleh disalin ulang di buku kalian, boleh, atau dibaca-baca untuk referensi atau di screenshot, silahkan. Tidak apa-apa. Saya kira itu, terima kasih. Materi kita sudah habis. Pesan Pak Guru tadi ya, beradablah kalian atau gunakanlah adab kalian dalam menggunakan media sosial. Salam sukses dari Pak Guru. Eh, itu materi yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik-baik di sana, di tempat PKL masing-masing. Semoga kalian selalu sehat, jaga ibadahnya, jaga tingkah lakunya, selalu kedepankan adab dan budi pekerti dimanapun kalian berada. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.